Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Syahro selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang laporan proyek pengantar bisnis usaha menengah, yaitu Bumi Suja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsya Dadang Firmansyah. Nama saya Kendisa Ciwulandari. Saya Sidkira Nugraha. Saya Amelatul Maritsa. Saya Sevilla Lulu Ilmaknun. Udah nyala kan? Permisi Pak, kami dari mahasiswa Universitas Pekalongan ingin menanyakan tentang tugas kuliah kami tentang UMKM. Kalau boleh tahu, ini nama usahanya apa ya Pak? Tempat ini namanya Bumi Suja. Terus alamatnya di mana? Bumi Suja ini alamatnya ada di Jalan Merdeka, Keraton Kidul, Gang 8, nomor 7, Kota Pekalongan. Kalau ini termasuk jenis usahanya apa? Ini jenis usahanya apa ya? Saya lebih enaknya di sini disebut apa ya? Warung kopi boleh, atau rumah kopi juga boleh. Karena memang basicnya kita awalnya dari tempat roasting kopi dulu, usahanya roastery kopi, jualan kopi bubuk yang kemudian kebetulan ada tempat seperti ini, akhirnya sekalian kita buka untuk tempat makan, kita jualan menu-menu makanan juga. Untuk jam operasional sendiri? Jam operasional per bulan ini kita mulai dari jam 7 pagi sampai setengah 12 malam. Itu kecuali hari Selasa, kita hari Selasa sementara masih bukanya jam 2 siang sampai jam 11 malam. Nggak ada jam liburnya berarti? Nggak ada, cuman yang libur kita nanti ganti-gantian. Bapak sendiri pemilik usaha ini? Kebetulan ya, kebetulan usaha ini milik saya bersama teman saya yang dari Bandung. Iya. Namanya Pak Yudia yang dari Bandung. Kebetulan kita kolaborasi untuk mengembangkan apa yang sudah kita rintis bareng-bareng di sini. Kalau Bapak sendiri boleh tahu namanya siapa? Saya Rizky. Rizky. Kalau boleh tahu juga Pak, struktur organisasi dan tugasnya itu mungkin dari karyawannya atau gimana, atau bapaknya? Struktur organisasinya di sini sih kita lebih ke kekeluargaan sebenarnya. Jadi masing-masing yang kerja di sini punya job desk berbeda. Misal ada yang di depan ada kasir sama barista yang memang khusus megang jualan kopi sama ngasir di depan. Di belakang kita ada dapur sendiri khusus untuk masakan, itu yang megang kebetulan istri saya dibantu sama ibu, dan juga ada beberapa orang yang bantu-bantu di belakang. Kalau boleh tahu juga nih Pak, gimana sih secara singkat berdirinya usaha ini Pak? Sejarahnya awalnya itu saya merintis usahanya justru di roastery kopi, jualan kopi bubuk dengan brand namanya Canting Kopi. Itu dari tahun 2016. Kemudian saya ketemu sama partner saya di tahun 2020 setelah pandemi, akhir 2020. Kemudian kita baru mengembangkan usaha ini. Awalnya masih di kopi dulu. Kemudian di tahun 2021 itu kebetulan kita dapat kesempatan buat mengelolakan satu tempat yang akhirnya secara manajemen kita yang mengelolakan, yang ada di Kauman, itu milik PKBK Paguyuban Kampung Batik. Ada tempat kita dipasrai untuk memanage, mengelolakan tempat usahanya yang namanya Lenggah Oka, Cafe Lenggah Oka kita kelolakan. Kemudian di tahun 2023 akhir, alhamdulillah kita dapat tempat ini, bisa berjodoh dengan tempat ini, dan Allah merestui kita bisa beli tempat ini. Akhirnya kita lepas manajemen yang di sana, kita lepaskan, kita pasrahkan kembali ke PKBK Paguyuban Kampung Batik Kauman, dan kita fokus pengen membuka sendiri di sini. Yang berawal dari roastery kopinya, kemudian tempatnya bisa nih buat kita jualan seduhan kopi dan juga jualan makanan. Akhirnya kita ngembangin sendiri di sini dengan nama Bumi Suja. Kalau boleh tahu juga nih Pak, apa yang mendorong Bapak untuk mendirikan usaha, atau motivasi apa gitu? Yang pasti punya usaha
atau kita berkreasi yang kemudian bisa menghasilkan nilai ekonomi. Yang pertama dan yang utama ya, itu tentunya melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia untuk bisa bergerak, beraktivitas yang sifatnya ada hasilnya ya, atau penghasilan atau menghasilkan yang itu untuk menafkahi keluarga, untuk kelangsungan hidup. Dan tentunya di situ juga ada yang namanya dari hasil itu yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Sesuai dengan niat kita membuka usaha itu awalnya bukan hanya untuk diri kita, tapi sebisa mungkin usaha yang kita bikin itu berdampak secara luas, baik sosial, material, dan lain sebagainya, yang bukan hanya kita sendiri yang merasakan. Kalau boleh tahu juga nih Pak, visi atau misi gitu usaha ini dalam jangka panjangnya itu apa ya Pak? Satu, bisa bermanfaat untuk banyak orang dulu, untuk orang-orang yang sama-sama mencari rezekinya di sini. Kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitaran sini, untuk orang-orang juga yang berkunjung ke sini, barangkali mereka di sini kemudian bertemu dengan partner bisnisnya, obrolan-obrolan yang kemudian mereka juga bisa mengembangkan usahanya, dan kita ada lingkaran-lingkaran di sini yang bisa bermanfaat untuk sama. Contoh kecil kayak kemarin teman-teman dari komunitas beberapa yang ngumpul, ada teman-teman dari Aksi Kamisan, kemudian di sini mereka bikin kegiatan Riung Sinau, bikin kegiatan Raksa Urip, bimbel belajar gratis. Kita support tempat dan juga support untuk hal-hal yang lain yang memang bisa kita bantu. Teman-teman mereka yang ngajar datang ke sini dari teman-teman komunitas. Jadi tempat ini sekiranya bisa memberikan manfaat. Ini bisa jadi rumah untuk teman-teman yang memang pengen berproses bersama, yang sekiranya ya itu tadi bisa menciptakan kemaslahatan, bisa menciptakan kemanfaatan untuk bersama-sama. Mungkin apa saja sih Pak produk yang dijual atau yang ditawarkan, mungkin garis besarnya aja. Di sini tentu kopi ya, karena kita ada roastery kopi, ada jual kopi bubuk yang brandnya mereknya Canting Kopi. Itu yang terutama. Yang kemudian itu kopinya bisa juga dibeli kopi bubuk, atau juga teman-teman yang punya kafe bisa dibeli bentuk roast bean. Kita juga nerima jasa roasting kopi, itu yang utama. Kemudian yang apa namanya, yang nggak kalah pentingnya juga kita di sini juga jual makanan, karena orang kesini kadang nggak cuma ngopi tok, tapi juga butuh makan. Kita ada makanan-makanan ringan, makanan berat yang memang kita siapkan untuk teman-teman yang mau ngumpul, mau nongkrong-nongkrong di sini gitu. Dan sebisa mungkin kita jual dengan harga yang memang masih masuk akal, untuk dengan harga yang ya yang terjangkau lah, istilahnya terjangkau untuk mahasiswa, untuk anak-anak sekolah gitu. Baik, untuk target pasar utama untuk usaha ini itu apa, siapa ya Pak? Targetnya untuk masyarakat Kota Pekalongan yang memang pengen nyari kopi yang asli, yang murah, yang memang kita olah sendiri ya, salah satu itu. Kemudian untuk target marketnya jualan Bumi Suja ini, satu, teman-teman yang memang butuh tempat untuk ketenangan, ngopinya bikin santai di dalam gang gitu, dengan harga yang terjangkau. Otomatis itu target kita ya, teman-teman mahasiswa, anak-anak komunitas, teman-teman sekolah yang masih pada sekolah, yang ya bisa dilihat di buku menu kita, range harga kita nggak ada yang lebih dari 30.000. Jadi mulai dari kopi yang murah, kopi tubruk, sampai makanan-makanan yang paling best sellernya atau yang mahal juga mentoknya di 30.000. Kita nggak jualan makanan yang mahal. Yang makanan rumahan yang kita olah dengan olahan rumahan, yang disajikan fresh tapi harganya terjangkau. Kalau boleh tahu ada sosmednya nggak? Ada sosmednya, di TikTok ada, di Instagram ada. Oh, boleh dikasih tahu namanya? Di Instagram itu alamat IG-nya @bumi_suja_. Kalau di TikToknya bumi.suja. Oke, baik. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja?
Satu itu dari lingkungan terdekat dulu, teman, keluarga, orang-orang sekitar sini yang memang membutuhkan pekerjaan, yang memang mau berproses bareng-bareng, karena kita nggak merekrut orang dengan kualifikasi yang berat. Misal untuk minimal ijazah harus sekian, minimal usia sekian, enggak. Teman-teman yang mau bekerja di sini, ada juga anak-anak teman-teman yang masih part time ya, yang dia juga masih kuliah pengen nyambi karena memang itu ada yang memang nggak punya ijazah, dalam artian nggak punya ijazah, ada yang hanya lulusan SMA, lulusan SMP, kita persilahkan, kita nggak menuntut harus punya ijazah dan tidak harus punya skill. Yang penting satu, mau belajar di sini, mau berproses bersama-sama di sini, apa yang kita hasilkan di sini kita nikmati bersama, dan nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Jadi saya tidak menuntut hal yang berat untuk orang yang mau kerja, yang penting dia punya komitmen mau bekerja, jujur, mau berproses bersama, mau istiqomah bareng-bareng di sini bersama gitu. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kemampuan karyawan di sini? Ya, untuk meningkatkan kemampuan, satu, saya ngasih materi untuk mereka belajar, praktek, kita ajarin. Misal di barista, kebetulan saya punya pengalaman, saya punya mungkin sedikit ilmunya karena saya sudah ngambil sekolah tentang kopi. Jadi nanti kita ajarin gimana cara ngolah kopi yang benar, nyeduh kopinya bagaimana, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat jika memang dibutuhkan, teman-teman ini juga akan bisa kita kasih kesempatan untuk ngikutin kelas di tempat yang memang kita percaya untuk bisa mereka menimba ilmu tentang kopi, ataupun yang bagian dapur kita kasih kesempatan untuk belajar tentang memasak bagaimana, kita ambilkan kelas. Tidak menutup kemungkinan yang seperti itu. Selain kita juga belajar juga di sini. Dan kebetulan tempat ini saya juga ngebuka kelas untuk teman-teman yang pengen belajar tentang barista, pengen belajar basic barista, basic roasting. Kita juga buka kesempatan itu. Kita kerjasama dengan trainer yang memang punya pengalaman dan memang bersertifikat gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang barista, manual brew ataupun tentang espresso, kita bisa belajar bareng di sini dengan trainer yang memang sudah berpengalaman. Jadi teman-teman barista di sini ya itu kita ajarin step by stepnya, kemudian kita juga kasih kesempatan suatu saat ada kelas yang bisa mereka ikuti ya kita ikutkan. Bagaimana sih Pak kompensasi dari karyawan, kan karyawan udah bekerja nanti kan, apa gaji utama atau Tetap ada, THR atau tetap ada bonus ada, gitu? tetap ada gaji utama, tetap ada. Di sini juga kita mengharamkan orang yang kerja di sini itu mengharamkan untuk lapar dan harus gemuk. Di sini harus gemuk, nggak boleh lapar. Lapar harus makan. Kalau dia lapar nggak mau makan, justru saya tak marahin. Jadi saya nyuruh mereka nganggap ini rumah kedua buat mereka. Jangan sungkan-sungkan, yang penting kerja itu nyaman, dianggap kayak rumah sendiri, dan kita komit untuk yuk tempat ini untuk nyari rezeki bareng-bareng gitu. Bisa mungkin kita rawat dan kita jaga dan kita kelola bareng yuk rumah ini biar bisa semakin banyak dikenal orang, rumah ini bisa menjadi rumah juga untuk teman-teman yang mampir nyaman di sini gitu. Jadi teman-teman karyawan di sini selama ini kemudian semakin berkembang, semakin bagus, banyak orang yang kenal, banyak orang yang jajan di sini juga pendapatan semakin naik, insya Allah rezeki mereka juga akan nambah gitu. Selain gaji utama ada mungkin, Kalau mereka berangkatnya lebih waktunya atau pas kita ada event pasti ada tambahan. bagaimana sih Pak untuk meningkatkan loyalitas karyawan buat tetap kerja di sini atau Ya, satu, kita anggap karyawan ini bukan kemudian ada seperti atasan bawahan atau gimana gitu ya, owner pemilik dengan orang pekerja. Kita ciptakan suasananya biar benar-benar kekeluargaan. Sini milik bersama. Adapun itu istilahnya apa ya, istilahnya ada tingkatan kamu yang kerja, saya yang punya. Enggak, kita sama-sama di sini nyari rezeki bareng-bareng. Ya bareng-bareng kita cari rezeki, kita upgrade kemampuan kita bareng-bareng. Saya juga masih belajar. Yang penting satu, nyaman dulu deh di sini. Kalau mereka udah nyaman,
anggap rumah sendiri, insya Allah loyalitas itu akan mengikuti. Kalau boleh tahu tentang modal itu dari sendiri atau gimana Pak? Untuk permodalan bersama dengan partner saya yang dari Bandung. Gitu. Kalau mungkin dari Bapak ini sebagai, mungkin ada pendapatan dari bisnis lain atau ini sebagai utama? Kalau dibilang bisnis lain, basic saya sebenarnya dulunya saya itu orang IO. Saya juga dulu punya radio. Terkadang kalau memang ada job-job lain yang memang masih bisa saya ambil, kenapa tidak gitu ya. Tapi untuk saat ini memang saya fokus di sini. Saya fokus di kopi, saya fokus di usaha ini. Gimana caranya usaha ini biar semakin berkembang, bisa memberi manfaat untuk banyak orang, bisa memberi manfaat terutama untuk keluarga. Jadi kalau ada kesempatan, misal ada tawaran teman-teman dari IO ngajak ada job nih, ada project nih gitu, kalau memang saya bisa yuk ayo gitu, kalau memang waktunya mungkin belum ya enggak dulu gitu. Untuk apakah Bapak berkenan untuk kayak memberitahu biaya tetap itu, misal kayak sewa apa beli? Kita nggak sewa tempat, kebetulan udah punya sendiri. Kebetulan ini udah punya sendiri, jadi kita nggak ada biaya sewa. Terus di sini kita juga pengen tahu Pak soal bagaimana sih pengembangan produknya agar tetap laku gitu. Pengembangan produk satu, kita selalu ini ya, setiap bulan selalu kita evaluasi kira-kira produk mana yang lakunya bagus, produk mana yang memang kurang. Kemudian kita juga selalu melakukan R&D ya, research and develop. Kita nyari-nyari lagi ada menu-menu baru apa nih yang memang lagi rame, kira-kira kita ciptakan menu-menu apa nih gitu. Jadi sekiranya yang lagi hit di tempat lain, di kafe-kafe lain, kita coba untuk kemudian develop itu dengan ciri khas kita. Menu-menu makanan juga kira-kira yang lagi rame apa, kemudian yang memang kurang laku apa, itu mungkin di setiap tempat usaha, resto atau kafe itu juga dilakukan. Jadi selalu ada evaluasi menu-menu yang dilakukan. Terus promosinya itu gimana? Sosmed kita promosi via sosmed, dan juga teman-teman yang biasa kesini yang kebetulan mereka punya sosmed dan mungkin followersnya banyak, alhamdulillah mereka dengan senang hati ikut membantu mempromokan gitu. Lebih ke situ sih kita promonya, dan kita belum melakukan promo yang sifatnya berbayar gitu. Jadi masih dari teman ke teman, dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Kemudian mereka ada yang posting, ada yang repost dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya semakin banyak dikenal. Karena sini sama sekali nggak ada plang, kita nggak ada plang, cuman kita penunjuk arahnya cuma di Google Map gitu. Kalau itu Pak, penetapan harganya. Penetapan harga satu, kita pasti melakukan riset, melakukan R&D itu tadi ya, research and development. Kemudian kita tetapkan harganya kira-kira seberapa, dan kita sudah berkomitmen tidak mau harga yang terlalu mahal, yang sekiranya ya masih masakan rumah yang bisa dinikmati dengan harga terjangkau, walaupun mungkin kita nggak ambil untung banyak. Yang penting orang-orang bisa merasakan nyamannya duduk di sini. Teman-teman pulang sekolah bisa jajan di sini dengan kantong yang memang sesuai dengan mereka gitu. Nggak perlu keuntungan banyak. Setidaknya kita punya keuntungan silaturahmi dengan teman-teman yang datang ke sini. Terus upayanya untuk meningkatkan kepuasan konsumen itu bagaimana? Ya, kita sebisa mungkin mendekatkan diri sama konsumen. Kita ngasih pelayanan yang terbaik, kita ngasih servis yang baik, ya satu keramahan, kemudian tempatnya bersih, nyaman, kemudian kita juga menyapa teman-teman yang datang ke sini biar mereka mau datang lagi ke sini. Ketika memang ada suatu hal yang mungkin dirasa kurang, kita tanyakan ada yang kurang nggak, kira-kira apa sih, kita juga minta masukan dari mereka biar mereka merasa bahwa di sini itu bukan hanya sekedar makan pulang, tapi mereka punya sesuatu hal yang punya kesan tersendiri ketika setelah datang ke sini, wah saya pengen datang lagi ya ke sana. Oh itu. Ya Pak, dari kami itu saja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yeah. UKM yang kami pilih bernama Bumi Suja yang tepatnya berada di Jalan Merdeka, Keraton Kidul, Gang 8, nomor 7, Pasir Keraton, Keramat, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
Sejarah singkat dan latar belakang UKM ini adalah berawal dari Pak Rizky yang merintis usahanya di bidang kopi bubuk yang berada di Kota Pekalongan dengan brand Canting Kopi. Dari tahun 2016, Pak Rizky bekerja sama dengan rekan bisnisnya dari Bandung bernama Pak Yudi. Dengan hal itu, mengembangkan manajemen yang awalnya fokus di kopi saja. Pada tahun 2020, Pak Rizky dan rekan bisnisnya mendapatkan kesempatan untuk mengelola usaha suatu tempat milik paguyuban Kelurahan Kauman yang bernama Cafe Lenggaloka. Pada tahun 2024 akhir, tepatnya pada bulan Oktober, Bumi Suja berdiri. Bumi sendiri memiliki arti sebagai tempat yang nyaman, dan Suja itu merupakan singkatan dari Sunda dan Jawa, yang merupakan asal dari Pak Rizky yang dari Jawa, dan Pak Yudi dari Sunda. Bumi Suja ini diharapkan bisa menjadi tempat makan maupun tempat yang ngopi yang nyaman. Pemilik juga berharap agar tempat ini bisa bermanfaat bagi semua pihak karyawan, masyarakat sekitar maupun warga Pekalongan. Terus selanjutnya adalah pengelolaan usaha. Di sini yang pertama adalah sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang diterapkan mencakup gaji pokok yang tetap diberikan kepada seluruh karyawan. Selain itu, karyawan juga mendapatkan tambahan insentif apabila bekerja di luar jam kerja normal. Pemilik usaha sangat menjunjung kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan senyaman mungkin. Yang kedua adalah strategi peningkatan loyalitas karyawan. Dalam meningkatkan loyalitas karyawan, pemilik usaha Bumi Suja menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, terbuka, dan kekeluargaan. Ketika karyawan merasa nyaman dan menganggap bahwa tempat kerja adalah rumah kedua, maka loyalitas akan tumbuh dengan sendirinya. Pemilik juga menempatkan semua orang yang bekerja di Bumi Suja sebagai bagian dari satu tim yang setara. Tidak ada jarak antara pemilik dan karyawan. Terus selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara sederhana dan terbuka bagi siapa saja, terutama dari kalangan terdekat yang membutuhkan pekerjaan. Tidak ada persyaratan, yang terpenting adalah kemauan untuk bekerja, belajar, jujur, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Lingkungan kerja dibangun dengan semangat kebersamaan, di mana hasil yang dicapai akan dinikmati dan menjadi pembelajaran bersama. Terus selanjutnya ada peningkatan kemampuan karyawan. Upaya dalam meningkatkan kemampuan karyawan dilakukan melalui pembelajaran dan pelatihan, baik secara langsung oleh pemilik usaha maupun dengan mengikuti kelas pelatihan di lembaga yang terpercaya. Di tempat ini juga dibuka kelas pelatihan seperti basic barista dan basic roasting yang dilaksanakan bekerja sama dengan trainer bersertifikat dan berpengalaman. Dengan demikian, karyawan mendapat pembelajaran secara bertahap. Sumber modal. Modal awal untuk membangun usaha Bumi Suja berasal dari Pak Rizky dan rekannya, yaitu Pak Yudi yang berdomisili di Bandung. Pak Rizky sendiri memiliki pengalaman sebagai event organizer atau EO dan juga pernah berpengalaman dalam dunia radio. Meskipun saat ini fokus utamanya adalah pada pengembangan usaha Bumi Suja, namun ia tetap membuka peluang untuk mengambil pekerjaan tambahan jika ada kesempatan yang memungkinkan. Upaya sertifikasi pendapatan. Demi menjaga kestabilan keuangan dan memperkuat usahanya, walaupun prioritas utamanya saat ini sepenuhnya tertuju pada usaha Bumi Suja, Pak Rizky tidak menutup kemungkinan untuk tetap terbuka terhadap peluang pendapatan dari luar, terutama masih berkaitan dengan keahliannya di bidang EO atau radio. Jika ada tawaran yang memungkinkan untuk dijalankan, maka peluang tersebut akan dimanfaatkan pada sumber pendapatan tambahan. Strategi ini diterapkan sebagai antisipasi terhadap risiko usaha yang diharapkan dapat membantu usaha tetap fleksibel dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta menjaga kestabilan finansial secara menyeluruh.
Selanjutnya, pengelolaan proses produksi. Proses produksi sendiri secara umum ada tahapannya. Satu, tahap persiapan awal sebelum operasional dimulai. Terdapat beberapa aktivitas utama yang bersifat harian maupun periodik. Pengadaan bahan baku, pengecekan stok dan kualitas bahan, penyiapan alat dan stup area kerja. Dua, proses produksi minuman. Minuman berbasis espresso, manual brew, dan coffee milk dan milk based. 3. Proses produksi makanan. Makanan berat dan makanan ringan. Selanjutnya 4. Proses penjualan dan pelayanan. Ada pemesanan input order, produksi, dan pengantaran, dan follow up pelayanan. Selanjutnya ada perhitungan BEP bulanan. Kita menentukan asumsi biaya tetap dari Bumi Suja ini. Ada gaji tetap selama sebulan senilai 10 juta. Jadi total biaya tetap adalah 10 juta. Dan selanjutnya adalah variable per unit. Ada komponen bahan baku kopi atau susu senilai 8.000, gula, topping, dan es senilai 2.000, gas listrik per gelas senilai 2.000, yang terakhir ada kemasan dan sedotan senilai 1.000. Jadi total biaya variabel adalah 13.000. Nah, selanjutnya ada asumsi harga rata-rata. Karena harga rata-rata kami sudah rata-rata senilai sebesar 23.000, maka perhitungan BEP dalam unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga biaya variabel senilai 10 juta dibagi 23.000 dikurangi 13.000, maka hasilnya adalah 1.000 unit. Sedangkan untuk dalam bentuk rupiah, BEP unit dikali harga jual, karena 1.000 unit dikali oleh harga jualnya 23.000, maka BEP dalam bentuk rupiah adalah 23 juta. Jadi kesimpulannya, agar balik modal atau titik impas, Bumi Suja harus menjual lebih dari 1.000 porsi produk, baik minuman atau makanan, untuk meraih omset sebesar 23 juta. Selanjutnya ada pengelolaan pemasaran. Pengelolaan pemasaran ada strategi pengembangan produk dan strategi promosi. Strategi pengembangan produk, Bumi Suja melakukan evaluasi menu rutin makanan ataupun minuman setiap bulannya. Pemilik melakukan peninjauan produk mana nih yang sering diminati atau kurang diminati. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan pengembangan menu baru dan menyesuaikan yang sedang tren di pasar. Strategi ini bertujuan agar produk tetap diminati oleh para pelanggan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada strategi promosi. Bumi Suja mengandalkan promosi online maupun offline. Untuk promosi online sendiri, pemilik menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Selain promosi online, Bumi Suja juga mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Banyak pelanggan datang karena mendapatkan rekomendasi dari teman ataupun kerabat sekitar. Selanjutnya ada penetapan harga. Pemilik usaha menetapkan harga jual berdasarkan prinsip untung cukup tapi bermanfaat bagi banyak pihak dengan pendekatan cost-based pricing beretika. Harga ditentukan dengan menghitung biaya produksi secara rinci, lalu menambahkan margin wajar 20-40%. Tujuannya agar harga tetap kompetitif, terjangkau, dan bernilai sosial, sehingga usaha bisa berlanjut dan memberi manfaat bagi pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya ada strategi peningkatan kepuasan konsumen. Bumi Suja selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Strategi yang diterapkan salah satunya seperti memberikan pelayanan yang ramah, menciptakan suasana kekeluargaan, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat, serta berusaha menjadikan Bumi Suja seperti rumah kedua bagi para pelanggan. Bumi Suja juga selalu mendengarkan masukan dari para pelanggan ketika ada keluhan ataupun saran. Dengan nantinya pemilik langsung menanggapi dengan terbuka dan menjadikan bahan evaluasi.
Terakhir, ada rekomendasi dari kami untuk pengembangan Bumi Suja di masa yang akan datang. Yang pertama ada di bidang pengelolaan tenaga kerja dengan meningkatkan wawasan dan motivasi karyawan dengan melakukan kegiatan coffee trip edukatif, di mana beberapa sesekali karyawan diajak untuk pergi ke tempat roasting kopi atau kebun kopi lokal agar mereka mendapatkan tambahan edukasi tentang kopi. Selain itu juga untuk menambah motivasi kerja karyawan agar mereka semangat dalam bekerja. Selanjutnya, rekomendasi untuk pengelolaan modal dari kami adalah yang pertama, penggunaan dana untuk promosi. Bumi Suja bisa mengalokasikan beberapa dana untuk program promosi dan marketing seperti promosi online berbayar, pemasangan banner, dan promosi berbayar lainnya. Hal ini bisa membuat Bumi Suja bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah program penambahan modal. Bumi Suja bisa menerapkan program pre-order membership di mana pelanggan membayar di awal sebagai deposit untuk kelangganan kopi selama beberapa bulan. Uangnya bisa digunakan sebagai tambahan modal sementara pelanggan dapat diskon khusus, hadiah atau menu eksklusif lainnya. Selain bisa untuk menambah modal, program ini juga bisa meningkatkan loyalitas. Selanjutnya untuk rekomendasi pengolahan modal, ada keputusan investasi, melakukan analisis penggunaan dana untuk aktiva tetap seperti pembelian mesin atau aset tetap lainnya. Analisis bertujuan untuk melihat apakah investasi tersebut dapat memberi kontribusi yang cukup baik untuk jalannya usaha. Jika hasil analisis dirasa kurang lebih baik, alokasikan modal untuk aset lancar terlebih dahulu. Selanjutnya ada rekomendasi untuk bagian produksi adalah memanfaatkan aset secara maksimal dengan aset yang udah ada kayak misal bangunan dan sudah direnovasi maupun alat kopi untuk memproduksi 1000 unit karena untuk memenuhi BEP tersebut. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Yang pertama ada program loyalitas dan referral terhadap konsumen. Jadi Bumi Suja bisa menerapkan point reward setiap pembelian produk tertentu maupun pembelian dengan nominal tertentu bisa ditukarkan poin tersebut ditukarkan dengan produk yang ada di Bumi Suja agar konsumen dengan hal itu konsumen bisa kembali lagi dan membeli lagi. Oke, selanjutnya ada marketing dan promosi. Bumi Suja melakukan promosi dengan cara menjadi sponsorship dalam acara seperti event kampus, komunitas olahraga, atau acara lainnya, yang mayoritas berisikan kalangan anak muda. Program tersebut bisa menjadikan Bumi Suja menjadi lebih dikenal di kalangan anak muda. Yang ketiga ada pengembangan produk. Bumi Suja menerapkan program personalisasi pesanan, di mana customer bisa melakukan kustomisasi pada minuman sesuai dengan selera yang diinginkan. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.